dari bab sebelumnya. Ustaz akan absen satu persatu ya, seperti biasa. Anggun Putrianti hadir. Anggun Ramadhani, Aurisia, Devina Mesandi, Dinda Sapitri, Dwi Intia, Atia Umaira, Mutia Sapira, Nabila Nazwa, Naila Nazmi, Nazwa Alia, Nur Sakila, Salsabila, Tara Amelia, Bulan Suci. Ada yang nggak dipanggil namanya? Sudah semua ya. Oke, berarti semuanya hadir pada hari ini ya. Anak-anak semuanya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kalau yang kemarin di bab 1 kalian sudah belajar tentang hak asasi manusia. Jadi ini adalah keberlanjutan dari bab 1 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustaz harapkan semuanya berdiri di posisinya masing-masing. Ya, berdiri dulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib atau lagu kebangsaan. Ustaz harapkan semuanya bernyanyi, bukan apa ya, mengikuti. Oke, sebelum mulai udah siap semua? Jadi sebelum nanti silakan nanti resapi, nanti akan Ustaz tanyakan kira-kira makna dari lagu ini apa seperti biasa. Oke, baik, silakan diikuti. Silakan duduk kembali. Oke, kira-kira siapa yang bisa kasih pandangan? Kira-kira lagu itu maknanya apa?
Aku Padamu Negeri. Ciptaan siapa tadi? Ini. Itu salah satu lagu wajib ya, yang harus kita ketahui. Sebenarnya banyak, cuman yang sering kita nyanyikan kan Garuda Pancasila, Padamu Negeri, ya kan, 17 Agustus. Kira-kira maknanya apa? Ada yang bisa kasih nggak pandangan atau pendapat? Lagu Padamu Negeri ini menceritakan tentang apa? Sebuah lagu yang menceritakan tentang apa? Selanjutnya, Pengabdian kepada lagu menceritakan pengabdian kepada negeri kita. pengabdian kepada negeri kita. Ada yang lain? Oke, ada ya. Berarti cukup satu aja tadi ya. Jawaban dari teman Sabila ya. Betul. Jadi lagu ini menceritakan tentang rasa kecintaan terhadap tanah air kita, yaitu negara Indonesia. Ya, karena di situ ada liriknya kan, padamu negeri kami berjanji. Sudah ada janji. Seperti kalau di pelajaran sejarah itu ada namanya Sumpah Pemuda. Ada 3 poinnya kan? Kami berjanji, kami putra putri Indonesia berjanji. Ada 3 janji putra putri, itu termasuklah kita ya. Kita ini kan putra putri Indonesia yang dalam Kongres Sumpah Pemuda tahun 19 berapa? Sumpah Pemuda itu, isi Sumpah Pemuda itu tahun berapa? Belajar sejarah kan? Ada nggak belajar sejarah di Sumpah Pemuda itu? Ada? Belum pelajari? Belum? Benar. Tahun 1928 itulah Sumpah Pemuda pertama kali dicetuskan. Oke, ini sebagai motivasi bagi anak-anak semuanya, bahwasanya kita harus mencintai, mengabdi dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun ancamannya, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kita harus setia dan menjaga negara kita. Betul kan? Sekarang kan banyak kan ancaman kan, apalagi di zaman globalisasi dan digitalisasi. Beda dulu perangnya sama perang sekarang. Kalau dulu perangnya kan angkat senjata, terang-terangan. Belanda menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia. Sekarang perangnya bukan perang angkat senjata. Ada yang tahu nggak perangnya melalui apa? Perang melalui kebudayaan, media sosial, itulah ada hoax, ya kan? Baca tulisannya hoax, bacanya hoax. Itu sekarang ancaman kita. Kebudayaan, apa itu kebudayaan asing? Kalau di Indonesia kita lebih menganut budaya yang mana ini? Budaya timur atau budaya barat? Indonesia. Kita berafiliasi atau kita tergolong kebudayaan yang mana? Timur atau barat? Coba yang bilang barat, tunjuk tangan. Yang bilang timur, tunjuk tangan. Yang bilang timur dulu, tunjuk tangan. Tunjuk tangan ini nggak ada punishment-nya kalau nanti salah gitu kan. Artinya Ustaz mau tahu aja pandangan kalian tentang kebudayaan. 1, 2, yang bilang timur tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tunjuk tangan nggak? 11. Berarti dari 15, 11 bilang kita Indonesia ini kebudayaan timur. Yang bilang kebudayaan barat 4 orang, sisanya betul? Atau yang ada yang nggak tunjuk tangan? Coba yang bilang kebudayaan barat siapa? Tunjuk tangan yang tinggi, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, oke, berarti pas. Jadi kan 15 tadi kan, 11 timur, 4 barat. Jadi mana ini betul? Indonesia ini termasuk, kita ini mazhabnya ya kalau dalam agama itu. Kita berkiblat itu sebenarnya ke kebudayaan adat di timur, bukan barat. Timur itu kemana? Bagian Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur. Itu negara-negaranya ada negara Asia Tenggara mungkin udah tahu. Baru di Asia Tengah itu ada kayak Arab Saudi, ya negara-negara Timur Tengah. Jadi kalau ada Timur itu gimana biasanya kita budayanya? Salah satu contohnya apa? Tapi bisa kasih pandangan sebelum masuk ke materi.
Ada nggak? Tadi ya. Ada istiadat gitu, Ustaz, masih pemakaian istiadat, sopan santun. Oke, rasa sopan santunnya masih tinggi. Itu kalau di timur. Berarti di barat nggak sopan. Betul? Nah, kita ini aja terbuka. Dari segi pakaian lah dulu Ustaz bahas. Ada nggak perbedaan orang timur dengan orang barat? Beda. Bedanya mana? Pakaian Ya, maksudnya gimana? Pakaian barat lebih terbuka. Kalau timur tertutup. Oke, itu yang sering kita lihat kecil ya kan. Nah, kalau lihat orang barat itu seperti pakaiannya kurang bahan, gitu kan, kurang dijahit. Jadi kalau pakaian orang timur sejatinya itu semua sesuai dengan kaidah Islam. Seperti saya bilang tadi kan rata-rata timur itu berada di kawasan timur tengah, makanya kita termasuk adat kita ke sana. Jadi kalau ada yang pakai pakaian terbuka, menampakkan auratnya, itu nggak tahu adat. Kenapa dia tinggal di Indonesia tapi memakai adat barat? Tapi kalau dia dia pakai pakaian itu di negara Eropa, Amerika, itu nggak masalah di sana, karena itu jadi sebuah kebiasaan atau kebudayaan. Betul kan? Tuh, jadi tapi kalau kamu pakai pakaian terbuka itu, kamu jadi tontonan di sini, gitu. Ya kan? Jadi tontonan gratis rasanya. Ya, contohnya kalau kamu pergi ke Pulau Bali, ini saya pernah ke Bali. Ada? Belum? Tapi belum. Cuma dari cerita-cerita gitu. Di sana itu ya orang-orang asing itu udah nggak ada malunya kalau nggak pakai busana, dia hanya tinggal pakai pakaian dalam lah. Itu udah biasa bagi mereka. Tapi bagi kita kan risih. Bagi yang risih tak mau melihat, tapi bagi yang, nah itulah kan, syukur nih rugi nih kalau nggak dilihat. Itulah budaya tadi, makanya kita harus bisa menempatkan budaya kita di mana kita berada. Walaupun nanti ini ada yang tinggal di Eropa misalnya, jangan sampai budaya timurnya hilang. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan berganti ke kebudayaan barat, nggak pakai jilbab lagi, nggak pakai pakaian yang menutup aurat lagi, jangan. Itulah kamu jaga kebudayaan itu berhubungan dengan keimanan juga. Kalau kita di orang timur ya, tapi kalau di orang barat mereka liberal. Tahu liberal? Tahu nggak liberal? Bebas mereka mau ya cakap ya, bahkan pergaulan itu pun sudah nggak dilarang gitu ya. Hidup satu rumah tanpa ikatan yang resmi pernikahan itu udah biasa di sana. Punya anak di luar nikah itu udah biasa di sana. Kalau kita di sini diusir, cukup diusir, diarak-arak, dibotai kepalanya, betul kan? Itu budaya kita, apa dianggap sebuah aib yang memalukan, karena termasuk perbuatan zina. Ada itu dalam ayat Al-Quran kan, kamu zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya aja kita nggak boleh, apalagi melakukan. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan. Zina itu kan harus dia berhubungan ini ya. Kita melihat aurat orang itu termasuk zina, nah, jalan-jalan ke Bali gitu. Kalau kita mau refreshing jadi dosa. Makanya lebih baik kita cari tempat yang memang sesuai dengan religius lah. Oke, itu sekilas intermezzo membahas tentang kaitannya dengan tadi nilainya apa, ragu pada mulut diri tadi. Baik, di pelajaran hari ini Ustadz akan menampilkan sebuah video lagi, nanti ada 2 video sebelum PowerPoint. Ini Ustadz harapkan kamu lihat lagi video, nanti kamu simak. Nanti akan timbul pertanyaan dari Ustadz atau dari kamu kepada Ustadz. Ustadz harapkan dari kamu pertanyaannya ya. Oke, sebentar. Tarik dulu videonya ini. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Profesor Sugiono. Saya akan menerangkan mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Profesor Sugiono.
demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Berikut adalah prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Berikut merupakan prinsip demokrasi menurut Ahmad Sanusi. Berikut merupakan indikator sistem demokrasi menurut Afan Gamal. Ada 5 indikator yang berikut ini adalah ciri-ciri negara demokrasi ialah adalah penerapan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1940. Penerapan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 hingga 1950. Berikut ini merupakan penerapan demokrasi di Indonesia periode 1950 hingga 1969. Berikut merupakan penerapan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1969 hingga 1966. Berikut merupakan penerapan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1966 hingga 1998. Demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 hingga sekarang.
13 ada. Presiden Soeharto, Presiden kedua, Orde Baru, itulah nama zamannya. Orde Baru memberikan harapan. Sama saja, sama-sama itu otoriter. Ternyata selama ini kita kena PHP gitu ya. Jadi di gambar ini kan, ternyata selama ini kita kena PHP. Prinsip demokrasi Pancasila oleh Bapak tadi, Presiden Soeharto tadi. Terjadi kecurangan dalam pemilu, hak asasi manusia tidak dijunjung, ya. Kita balik lagi kalau kurang. Oke, ini Introducing Martin. bisa ya. Ini tadi ya? Iya, Ustaz. Demokrasi itu apa sih? Oh yang tadi, oke. Kita stop dulu sampai sini. Bentar ya. Oke. Kira-kira dari dua video tadi apa yang dibahas? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi, kalau Arusia Penerapan demokrasi di Indonesia. penerapan demokrasi di Indonesia ya. Ini udah melengkapi jawabannya ya. Oke, kita pertama dulu harus bahas sebelum kita masuk ke demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, kita harus tahu dulu itu apa itu demokrasi. Ini sering ya kita dengar kalimat ini kan? Iya. Apa ini? Cuman kita kadang kalau ditanya apa namanya demokrasi, gitu kan? Nggak tahu. Nah, makanya kita jangan asbun juga kan asal bunyi. Nah, kita harus tahu dulu demokrasi itu apa. Berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos artinya. Pemerintahan. Jadi kalau digabungkan dia adalah pemerintahan Rakyat. Nah, di hukum dia ada juga menurut si Abraham Lincoln, itu presiden dari Amerika Serikat, bilang demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Betul kan? Jadi di situ ada kalimat rakyatnya ada 3 kali dia sebutkan. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Itu yang dinamakan demokrasi. Maksudnya apa itu? Apa maksudnya? Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Maksudnya apa itu? Karena kan hampir sama kayak asal usul kalimatnya katanya. Pemerintahan rakyat. Ada yang bisa kasih? Ya, tapi ya. Pemerintahan yang didasarkan aspirasinya dari rakyat, Ustaz, diterapkan untuk rakyat. Tahan yang cek di sini. Diterapkan dari menyalurkan aspirasi dari rakyat dan diterapkan oleh rakyat. Oke, pemerintahan yang aspirasinya dari rakyat dan memang diterapkan untuk rakyat.
Kalau lebih spesifik lagi gimana? Maksudnya apa? Pemerintahan demokrasi itu apa? Pemerintahan yang bagaimana? Yang lebih spesifik, ya. Pemerintahan yang kekuasaannya ada pada rakyat. Iya, iya. Poin utamanya pemerintahan yang kekuasaan utamanya itu yang megang rakyat itu siapa? Kita. Kita ini rakyat nggak? Ya. Jadi ada rakyat, ada warga negara, ada penduduk. Beda nggak itu? Beda. Dari segi administrasi beda, tapi dari segi orangnya itu juga. Kita kan rakyat, kita juga penduduk Indonesia, kita warga negara Indonesia. Itu nanti kita bahas, itu nanti di lain bahas masalah penduduk sama warga negara. Kita sekarang fokus ke demokrasinya. Jadi betul yang dibilang siapa sih namanya? Naila. Itu poinnya yang perlu kita pahami. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya itu berada di tangan rakyat. Indonesia menganut itu enggak? Iya. Ya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Makanya dibilang negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Kita lihat PowerPoint atau slide video supaya lebih paham lagi. Oke, harus bagus. Oke, ini pengertiannya. Pengertian umumnya, hakikat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana sebuah negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk mendapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Inilah yang kita anut. Ya, contohnya apa? Kita memiliki hak setara dalam mengambil keputusan dalam mengubah hidup mereka. Contohnya apa nih? Pemilu. Adakah hak kita untuk memilih? Ada. Apa syaratnya? Sudah usia 17 tahun memiliki KTP. Yang 17 tahun sih? Ada. Udah punya KTP berarti ya? Lagi proses ya. Nanti sudah bisa memilih. Nah, untuk jangka dekat ini, kalau presiden kan 2024 nanti ya, termasuk anggota DPR, gubernur lah nanti tahun 2013, tahun 2023, tahun depan, 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi, gubernur Sumatera Utara, udah bisa nanti, ya kan, memilih itu pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ada nggak pengaruhnya? Nggak ada. Nggak ada ya, sama aja siapapun yang naik gitu-gitu aja itu gitu ya, mungkin pandangan masyarakat gitu ya. Itu yang sudah mulai apatis, atau apatis. Artinya dia udah menganggap sama aja itu semua calon-calon anggota itu. Nggak ada yang baik, nggak ada yang berpengaruh sama aku. Itu akibat titik jenuhnya sudah memuncak. Akibat janji-janji juga semakin banyak, tapi nggak banyak yang nggak ditepati juga. Ya itu nggak kita bisa salahkan. Cuma kita perlu kasih pendidikan sama mereka. Kita ini jangan sama seperti orang yang tidak berpendidikan ya. Makanya kita sekolah ini kan kita harus lebih intelek, lebih cerdas. Kalian boleh misalnya ada ibu-ibu atau nenek-nenek bilang, "Alah, mau siapapun yang kalian pilih, begini aja hidupnya." Setidaknya kita berikhtiar memilih yang terbaik dari yang baik. Karena kalau kita nggak milih, yang tadi disogok milih, siapa yang menang suaranya? Yang disogok tadi. Alhasil terjadilah pemimpin yang tidak. Setidaknya kita sudah berikhtiar, berusaha. Makanya jangan golput. Apa golput? Golongan putih. Artinya orang-orang yang menganggap itu tadi, udahlah biarkan aja lah siapapun yang menang, gak ada yang pengaruhnya sama hidup. Jangan seperti itu. Ya, kita punya hak, gunakan hak itu dalam pemilu nanti. Mau itu pemilihan kepala desa, pemilihan apalagi bupati, wali kota, anggota DPR, gubernur, sampai yang paling tinggi presiden. Gunakan aja, jangan golput. Ya, kalau Ustadz ya sangat menyesali kalau ada orang yang berpikiran nggak ada pengaruhnya. Ada. Kalau nanti pemimpin yang terpilih itu yang pemimpin yang joli, ada nggak pengaruhnya sama hidupnya?
Ya ada, kita semakin susah, harga-harga semakin melambung tinggi kan. Nanti di ujung-ujungnya disalahkan, ya kita juga yang salah. Kenapa kita pilih dia gitu kan? Makanya pilihlah yang terbaik. Oke, itu dia contohnya ya. Apa yang dimaksud dengan memiliki hak itu tadi dalam pemilu, dalam demokrasi? Yang paling kecil pemilihan ketua kelas. Di sini ada nggak dibuat sistem pemilu dalam pemilihan ketua kelas? Atau main tunjuk aja? Fatia kamu ketua kelas, Bulan kamu sekretaris, Naila siapa? Ya Naila tadi ya. Kamu bendahara, gitu ya? Itu demokrasi nggak? Enggak. Pemilihan ketua OSIS, ada nggak demokrasinya? Ada. Demokrasi. Siapa kandidatnya? 2 orang misalnya. Dua-dua ini kan diuji dia, visi misinya, program kerjanya. Itu demokrasi. Siapa yang mau kita pilih? Yang kita anggap yang kita baguslah programnya, jangan karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia ya gitu. Jangan berdasarkan itu milihnya, tapi berdasarkan program. Kira-kira ini bagus nih programnya, membuat pengajian nanti kalau terpilih jadi ketua OSIS. Nah, kalau yang ini program lingkungan hidup, wah ini mantap nih dua-dua, mana nih yang paling kita ini gitu kan. Makanya itu hak kalian, siapa yang kira-kira lebih baik. Itu yang paling kecil ya. Tadi di sini ketua kelas nggak dipilih secara demokrasi. Ya tapi nggak masalah, itu kan hak prerogatif wali kelas. Cuman kedepannya bisa disarankan kalau misalnya ya Ustaz nanti wali kelas juga, ya Ustaz akan demokrasi. Jadi nggak menunjuk ini. Jadi semuanya boleh mencalonkan. Nanti tinggal diuji aja. Jadi terjadi seleksi alam. Lalu yang ini poin berikutnya, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung melalui perwakilan ini tadi pemilu juga atau melalui perwakilan. Perwakilan kita sebagai rakyat siapa? DPR. Siapa perwakilan kita sebagai rakyat? Apa nama lembaganya? DPR. Apa panjang DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Jelas itu. Dewan Perwakilan Rakyat. MPR, Majelis bukan perwakilan rakyat ya. Jadi DPR perwakilan kita, jelmaan rakyat Indonesia. Berapa yang kemarin anggota DPR? Masih ingat nggak? Ada kan semalam kita sampai minggu lalu yang pertemuan sebelumnya? Berapa anggota DPR? 535. Itulah 500 orang itu kan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang dari Aceh ada, Sumatera Utara sampai Papua. Nah, itulah jelmaan, ibaratnya jelmaan kita untuk menyuarakan, membuat peraturan yang sesuai dengan kita. Jadi kalau ada yang nggak sesuai, kita boleh nggak memprotesnya? Boleh. Itulah namanya demonstrasi, unjuk rasa. Itu dilarang nggak? Enggak, ada itu dilindungi undang-undang. Demonstrasi itu dilindungi undang-undang. Cuma ada prosesnya. Misalnya nih, kalian mau protes masalah kenaikan harga BBM. Tahu BBM kan? Bahan bakar dari 7.000 sekarang menjadi 10.000. Misalnya, naiknya berapa? 3.000 per liter. Wah, itu memberatkan rakyat. Jadi, kalian mau buat aksi demo, kalian kumpulkan massa. Ayo kita demo ke kantor DPR. Apa yang perlu kalian lakukan dulu? Harus ada izin dari kepolisian. Ya, jadi nggak main demo aja. Kalau demo tanpa izin itu boleh dibubarkan. Itu ada undang-undangnya. Nanti silakan buka Google. Nah, jadi di Google itu semua Google semua ada ya. Tinggal kalian lihat aja sekarang. Nggak perlu lagi sebenarnya kalian perpatokan buku, walaupun buku ini penting. Gitu kan. Di situ ada semua. Kalau kita mau demonstrasi yang harus syarat yang pertama kita lengkapi itu apa? Harus ada izin dari pihak polisi. Dalam hal ini Polsek, Polres, Polda. Ada 3 itu tingkatannya kan. Kalau izinkan barulah kita boleh mengumpulkan massa dan kapan mau kita laksanakan. Dan ada batas waktunya demonstrasi itu. Dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau lewat dari jam itu masih demonstrasi gimana Ustaz? Itulah yang boleh dibubarkan secara paksa. Tembak gas air mata. Tahu gas air mata kan? Kena mata kayak kena bawang gitu, kita ngiris bawang, berair mata gitu. Itulah tembakan gas air mata. Rasanya kayak kena iris kulit bawang itu mata gitu.
Itu boleh. Kenapa? Sudah melewati jam yang ditentukan. Itu undang-undang yang bicara, bukan presiden. Kalau namanya sudah undang-undang, itu berarti peraturan yang sudah kuat. Siapapun yang melanggar, mau dia presiden, mau dia rakyat kecil, wajib dihukum. Makanya ya dibeda-bedakan. Ya, itu kalau dalam proses demonstrasi. Jadi kalian jangan menganggap demonstrasi itu hanya sekedar kita kumpul, habis itu kita gerak orasi atau ke gedung DPR. Harus ada izinnya dulu. Kalau ada izinnya dikeluarkan, barulah kalian boleh. Makanya kemarin kan ada demonstrasi nggak punya izinnya itu dibubarkan, boleh, nggak melanggar HAM itu. Makanya nanti berhubungan kan dengan pelajaran yang bab 1 kan. Karena di dalam bab 1 di HAM itu mengeluarkan pendapat itu termasuk hak ajasi berekspresi, menyampaikan pendapat itu termasuk hak ajasi manusia. Tapi ada batasannya. Jadi nggak boleh juga kebablasan dalam menyampaikan aspirasi. Itu tadi merusak pagar, itu demonstrasi ada itu. Melempar telur busuk itu nggak boleh. Melempar kaca pakai batu, itulah namanya demonstrasi anarkis. Demonstrasi itu kita gimana yang dibolehkan? Ya kita menyampaikan apa tuntutan kita, pakai pengeras suara boleh, pakai speaker boleh, tapi nggak boleh melakukan perusakan fasilitas umum, fasilitas negara. Itu yang nggak boleh. Oke, ini sekilas pengertian demokrasi tadi. Sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Jadi apapun ceritanya yang berkuasa itu adalah rakyat. Itulah tercermin dari pemilu. Karena rakyat memilih. Karena presiden, bisa nggak presiden diturunkan atau dipecat? Bisa. Saya tanya, bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau presiden itu melakukan kesalahan yang fatal, fatal itu kayak mana? Contohnya korupsi, presiden korupsi itu fatal nggak? Fatal. Melakukan pelecehan seksual, fatal nggak? Fatal. Apalagi membocorkan rahasia negara kepada negara lain, strategi perang, fatal. Boleh nggak dia dipecat atau diturunkan? Oh, bagaimana caranya? Ada nggak presiden kita yang sudah pernah mengalami hal seperti itu? Presiden siapa? Soeharto. Soeharto itu dipecat atau mundur? Beda ya, antara dipecat sama mengundurkan diri itu beda. Dipecat atau mengundurkan diri? Soeharto, presiden kedua. Nah, yuk ini sejarah ini. PPKN ini dia hubungannya ke sejarah. Kan? Ada yang tahu nggak? Nggak usah takut-takut. Dia diturunkan secara paksa gitu kan? Diturunkan secara paksa berarti bukan dipecat, tapi mengundurkan. Ada pidatonya tanggal 21 Mei tahun 1998. Buka YouTube, bisa kamu lihat di situ. Di situ jelas kalimat dia, saya mengundurkan diri. Kenapa? Dia merasa sudah nggak kondusif lagi negara itu, udah nggak ada kepercayaan lagi kepada dia sebagai presiden dari rakyat. Makanya dia mengambil langkah mengundurkan diri. Dia bukan dipecat. Kalau dia mau waktu itu main tangan besi, tahu tangan besi, ibaratnya tinggal menggerakkan tentara, polisi, tembak mati semua yang yang membangkang, bisa aja. Cuman kan dia karena mungkin dia menyuruh hal seperti itu, ya kan? Makanya dia lebih baik bijak, dia mengundurkan diri. Kalau yang dipecat ada nggak presiden kita? Ada berapa presiden kita? Ini kita punya nggak hafal nih presiden negara Republik Indonesia. Ada berapa yang sudah jadi presiden? 7. Yang pertama, 2, 3, 4, 4. Gus Dur. Abdul Rahman, atau nama lainnya Gus Dur. 5, 6, SBY. 7 baru ya. Dari 7 itu yang paling lama berkuasa presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Berapa tahun? 32 tahun. 32 tahun. Dari 95 sampai 98. Ada yang lain belum ya? Jadi itu dia ya. Jadi jangan sampai nanti nggak paham. Jadi ada 2 presiden yang diturunkan, Soeharto yang pertama, yang kedua Abdul Rahman. Wah, kita Gus Dur.
tahun 2000 udah lahir belum nih? Belum. Rata-rata tahun berapa ya? 2005. Oh 2005. Lahir. Jadi belum tahu. Tapi kan bisa lihat sejarah dari Google atau dari YouTube boleh. Jadi Presiden Gus Dur itu hampir sama kayak Presiden Soeharto. Tidak ada apa itu? Mosi tidak percaya. Dari siapa? Dari anggota DPR dan rakyat. Kenapa? Karena pada waktu itu Presiden Gus Dur dia juga ada catatnya juga kan, dia kan buta kan. Makanya satu-satunya presiden orang buta yang jadi presiden itu di Indonesia, yaitulah Presiden Gus Dur. Ya. Tapi karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, karena kan dia orang yang memang punya keterbatasan, nggak bisa melihat. Makanya yang salah itu siapa? Yang milih. Bukan Gus Durnya yang salah. Iya kan? Bukan Gus Durnya yang salah. Dia bagus. Cuman dia ada keterbatasan. Kita udah tahu dia ada keterbatasan. Dia nggak bisa melihat. Makanya dia butuh pendamping. Nah, dibilang dia nggak bisa jadi presiden karena dia nggak bisa melihat loh. Sebelum jadi presiden kan dia memang nggak bisa melihat. Kenapa dia dipilih? Berarti yang milih yang salah. Itu logikanya kan gitu kan. Kenapa malah dia sekarang nyerang Gus Durnya? Gus Dur itu nggak salah. Ya, Gus Dur itu nggak salah. Itu pribadi Ustadz. Yang salah itu siapa? Yang milih dia. Makanya kalau kecewa, bukan kecewa sama Gus Dur. Ya kecewa sama diri kamu sendiri yang milih dia. Gitu kan. Kenapa kamu pilih orang seperti Gus Dur? Kalau kamu tahu dia punya keterbatasan. Nah itu kok secara fisik. Makanya dirubahlah undang-undang syarat menjadi presiden. Kemarin nggak ada sehat secara jasmani dan rohani, sekarang ada. Sehat secara jasmani rohani itu apa? Termasuklah dia tidak buta. Makanya undang-undang itu bisa direvisi, ya kan? Dari pengalaman sebelumnya. Peraturan itu kan bisa berubah. Karena apa? Oh iya, peraturannya yang kemarin nggak ada tuh syaratnya harus sehat jasmani dan rohani. Sekarang kita buat supaya orang buta nggak bisa jadi presiden. Karena kalau orang buta jadi presiden, itu tadi pernah terjadi seperti itu, tapi tugas dan fungsinya nggak berjalan maksimal. Oke, itu dia tentang sekilas. Slide yang berikutnya, oke ini dia klasifikasinya. Ini yang paling penting, ini yang perlu kita pahami. Ini yang ada 5 demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin di buku paket juga ada ya. Yang pertama ini tahun 1945 sampai 49 itu kurang lebih 4 tahun demokrasi pers namanya. Itu masih Presiden Soekarno juga tadi. Ini juga parlementer tadi juga sampai 59 10 tahun. Terus ada demokrasi terpimpin, gitu kan? Tahun 59 sampai 65. Jadi ini kamu bisa baca. Kira-kira sampai sini ada nggak yang ditanya tentang demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia? Sebelum kita masuk pembagian tugas kelompok, karena setelah ini kita diskusi, nanti ada bagikan sebuah lembar kerja untuk setiap kelompok. Jadi kamu nggak perlu lagi pakai buku tulis. Nanti kamu tinggal catat di sini, nanti kumpulkan kembali ke Ustadz setelah presentasi. Jadi kemarin kan tidak ada ya, karena mencatat sendiri ini. Kamu nggak usah repot-repot, gak usah kirimkan, nanti kamu isi apa yang mau kamu kerjakan di kelompok kamu. Tapi sebelum masuk ke situ, apa kira-kira yang mau dibahas atau ditanya? Silakan. Atau sudah paham apa itu demokrasi? Kalau tadi kan ada dibilang Soekarno sama Soeharto itu sama-sama otoriter. Demokrasi kemakmuran. Di mana itu? Ada sih. Berarti di mana itu? Di buku. Ya, kadang beda sumber, beda dia namanya. Padahal sama itu. Demokrasi kemakmuran. Oke. Oke, demokrasi kemakmuran di sini memang udah ada ya pengertiannya.
hampir sama sih dengan demokrasi pengertian demokrasi yang lain. Ya, makanya kita titik pusatkan yang mana yang perlu kita pahami demokrasinya, yang pernah terjadi di Indonesia. Karena kan kita hidup di Indonesia, makanya kita harus paham sejarah di Indonesia. Karena kita orang Indonesia nggak paham sejarah Indonesia, terutama dalam pelajaran demokrasi lah. Karena kan kita bahas demokrasi saat ini. Ya, jadi kalau di buku memang banyak dan ada juga penjelasannya. Rasa itu juga udah jelas. Nanti kita bisa lebih kaitkan dengan yang ada di sini. Ya. Supaya kita nggak bingung. Ini kok banyak kali demokrasi Ustaz, kok banyak kali jenis-jenis demokrasi. Memang iya, betul banyak. Tapi yang perlu kita pahami itu yang mana? Yang ini. Gitu. Yang lain kan nggak perlu, cuman sekedar referensi penambah aja. Paham kira-kira maksudnya di sini? Jadi yang paling penting itu demokrasi Pancasila. Ini karena ini yang sedang kita terapkan 98 sampai sekarang. Ada nggak di situ demokrasi Pancasila? Di buku. Ada kan? Itu yang perlu kalian paham. Apa itu yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Ciri khasnya apa? Kriterianya apa? Bagaimana sistemnya? Ya kan? Nah, jadi itu dia. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita langsung buat pembagian kelompok, tapi nggak usah. Oh iya. Gimana cara rakyat Menyalurkan aspirasi. Cara banyak para rakyat yang menyampaikan aspirasi. Salah satunya tadi melalui pemilu bisa memilih itu aspirasi kita kan. Demonstrasi itu juga menyalurkan aspirasi. Ada secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Kalau secara langsung tadi itulah pemilu, demonstrasi itu kan secara langsung. Secara tidak langsung melalui apa? Misalnya surat. Kita boleh nggak ngirim surat ke presiden? Boleh. Boleh. Kita boleh nggak ngirim surat, bukan surat cinta ya, tapi surat tentang kondisi yang terjadi saat ini. Pendapat kita, boleh nggak? Boleh. Tetapi secara resmi ya. Secara resmi. Bahkan sekarang ada Twitter presiden. Di YouTube pun ada itu biro apa namanya akun YouTube presiden. Di situ kita boleh kasih komen. Jadi sekarang nggak melalui surat lagi, udah zaman dahulu ya dipakai surat-surat manual. Kita kasih surat elektronik email. Karena sekarang terbuka demokrasi. Itu berhubungan dengan demokrasi. Salah satu cara mengekspresikan diri itu ada melalui apa? Salah satunya melalui media. Facebook, Instagram itu media nggak? Media ekspresi nggak? Ya, di situ kita bisa mengekspresikan unek-unek, tahu unek-unek? Keinginan kita. Di WA, ada story WA ya kan? Nanti nggak digalau nih. Gitu. Itu kan unek-unek. Itu media untuk mengekspresikan diri. Presiden juga punya WA, punya Instagram, punya FB. Nanti nggak kamu cari aja di Google. Kamu boleh kasih pendapat, saran, tapi yang positif. Jangan menghina ya. Karena kita ada undang-undang ITE, tahu ITE? Itu udah banyak terjerat kan. Kemarin jelek-jelekkan Presiden Jokowi, ngejek, buat meme atau meme. Hidungnya panjang kayak Pinocchio, itu dianggap pembohong. Berarti undang-undang yang nggak boleh. Kenapa? Presiden itu adalah simbol negara. Simbol negara. Nggak boleh kita mengejek simbol negara. Ya. Makanya hati-hati juga dalam bermedia sosial. Salah-salah nanti malah kita yang kena ini. Apalagi sekarang ada di polisi itu divisi cyber. Nah, polisi pun sampai bentuk divisi cyber khusus untuk melihat akun-akun yang memang memprovokasi, menyebarkan hoax tadi. Itu sekarang lagi dipantau karena semakin banyak kan seperti saya bilang tadi ancaman itu melalui hoax tadi. Contohnya apa itu Pak? COVID ini ada yang kemarin ada dokter tuh bilang ya kan, kalau kalian lihat dulu dokter apa namanya, saya lupa. Gara-gara ucapan dia ditangkap sekarang. Dia bilang COVID itu bukan penyakit yang berbahaya. Itu hanya penyakit flu biasa tapi digembor-gemborkan seperti penyakit mematikan. Akhirnya apa? Itu
dicari, dilacak oleh kepolisian karena pendapat dia ini memancing reaksi masyarakat. Masyarakat jadi bilang, oh iya ya, begitu ya, oh gini ya. Jadi kan itu jadi timbul kegelisahan atau kegundahan di masyarakat. Makanya dicari, dilacak, dapat ditangkap. Kena pasal box. Berapa ancaman hukumannya? 5 tahun penjara. Hanya gara-gara mengutarakan pendapatnya seperti itu. Sebenarnya dia salah nggak mengutarakan pendapat? Nggak salah. Cuman dia mempublikasikan hal yang belum pasti. Betul kan? Karena dia menganggap COVID itu perlu biasa. Tapi kan kalau kita lihat realitanya, banyak tiap hari meninggal. Makanya kita hati-hati dalam berkomen. Apalagi menyangkut masalah yang sensitif, yang sedang lagi rame-ramenya kayak COVID, agama. Ya kan? Kita menyinggung agama yang satu atau kita disinggung agama kita marah pasti. Nah, itu hati-hati, bisa terjadi perang agama gara-gara media sosial. Ya, di sini kan pasti udah punya akun medsos masing-masing lah, nggak mungkin nggak punya. Zaman sekarang nggak punya itu bukan apa ya, rasanya ketinggalan zaman kali kalau nggak punya akun medsos. Hati-hati kita dalam bermedsos dan bijak dalam berkomentar. Oke, setelah itu untuk membersihkan waktu kita langsung bagikan aja kelompoknya sesuai barisan. Silakan diatur posisinya, kursinya sebentar. Bisa kasih 5 menit untuk menggeser-geser atau mengangkat, jangan digeser. Mengangkat. Ustaz akan bagikan sebuah lembar kerja sampai kita dulu. Terus setiap kelompok satu. Nah, di sini coba kamu lihat, di situ ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajarannya yang mau dicapai. Baru di lembar halaman kedua, slide berikutnya di situ ada tugas. Apa yang perlu kamu kerjakan di dalam kelompok kamu? Di situ ada 2 tabel. Yang pertama negara demokrasi dan negara otoriter. Kamu bisa mencari informasi dari buku boleh. Untuk apa di sini diminta? Petunjuk. Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku. Lalu tulislah kesetujuan kalian pada tabel di bawah ini. Apa yang mau ditulis? Perbedaan antara negara demokrasi dengan negara Otoriter. Bedanya apa? Silakan kamu isi sesuai tabel. Boleh lihat dari buku apapun, LKS boleh, paket boleh. Kalau punya buku referensi lain juga boleh, silakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Tuliskan langsung di LKPD-nya, lembar kerja. Yang lain berdiskusi, yang satu mencatat. Aku aja nyatat. Jadi Coba usahakan untuk kegiatan diskusinya ya, Pak. aku nyanyi. Yang ini sini ada. Oh, ada 2 kan? Ini dia itu. Ini.
pikiran ya kan? Ini ya, ini aku pakai kita. Kebalikan dari negara demokrasi. Jadi gini. Negara demokrasi itu negaranya balikan, balik aja. Ya intinya kalau memang dulu kan juga boleh. Ini cuma kalimat aja. Kalau nggak mau dibawa aja ya. Mana tahu tabelnya sedikit. Apa? Kelebihan. Ini mana tahu kelebihannya sedikit. Ini kan terlalu kecil nih sabunnya. Buat dibawa aja boleh. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang juga boleh. Dibuat perbedaan gitu. Ya, bedanya misalnya demokrasi itu negara yang bagaimana? Negara otoriter itu yang bagaimana? Satu doang. Di sini. Perbedaannya cuma satu. Ada berapa? Kalau bisa jangan 1, minimal 3 minimal. Oh, ada perbedaan. Perbedaan negara. Batasi satu. Contohnya tadi kan negara demokrasi, negara yang bagaimana? Negara yang sistem pemerintahnya berkuasa adalah rakyat. Kalau negara otoriter kebalikannya. Dia pemerintah sendiri. Ya, namanya otoriter. Otoriter itu kan dia sendiri, dia sewenang-wenang. Jadi pokoknya dibalik-balik, gampang dia. Kayak raja sih, lebih kayak negara Jadi kan Soekarno sama Soeharto sama tuh, sama-sama otoriter. Berarti kita juga pernah jadi negara otoriter di zaman Presiden Soekarno dan Soeharto. Kenapa? Karena mereka yang berkuasa, paling berkuasa, bukan rakyat. Nah, kan dari situ bisa dibandingkan. Beda ya. Jadi nggak ada kesulitan kan? Tinggal dibalik-balik aja terus ya. Misalnya demokrasi di negaranya itu otoriter itu kebalikan dari demokrasi. Tinggal dibalik kalimatnya. Boleh lebih, tapi minimal 3. Tapi walaupun di tabel ada 5, tapi minimal 3 lah. Nggak apa-apa. Lebih bagus. Lebih dari 5 misalnya. Karena kita tidak membatasi pendapat kalian. Tidak. Rakyat ini kan.
oke? Apa yang dimaksud dengan negara militer? Kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu pemimpin. Itu kan yang kita bahas tadi. Dari Google gitu, langsung bisa ambil sumbernya. Sudah kasih satu clue-nya, militer. Sekarang negara demokrasi. Negara demokrasi adalah apa yang dimaksud dengan negara demokrasi dan berikan contohnya. Jadi ini clue satu udah, jadi kalian tinggal kembangkan aja. Kalau dalam pelajaran PKN boleh nggak menggunakan Android? Kalau sama Umi apa? Dalam pelajaran PPKN atau boleh nggak dalam pelajaran lain menggunakan HP Android? Kan pakai di sini kan pakai WiFi nih. Tapi di Google kalau ada perlu boleh Kalau untuk pembelajaran boleh kan? Maksudnya kan kita supaya yang lebih digital. Kan fasilitas WiFi-nya kan sudah ada. enggak, tapi ini lagi Bisa. Cuma nanti perlu lah kalian sesekali sarankan kalau memang belum ada pakai Android itu kan. Rencana Ustaz sih memang nanti pakai Android juga medianya alat bantu. Misalnya kayak gini kan, kalian bisa cari sumber-sumber lain itu dari mana? Selain dari buku, dari internet. Jadi tinggal pas tuntas. Oke, 5 menit lagi. Minimal 3, maksimal nggak dibatasi. Boleh 10, boleh 5. Yang penting jangan kurang dari 3. Coba plan yang laptop, plan dari gitu. Ya kan? Di sini ada yang saudaranya juga kayak Ustaz, sedang proses perkenalan gitu. Atau mungkin ada? udah Siapa? Orangnya? Enggak, maksudnya katanya ada juga saudaranya kayak Bang Ustaz ini proses mau PPG. Siapa? Anggur? Dwi bukan? Yang ada saudaranya kayak Ustaz ini sedang proses enggak di luar. Sedang mau jadi profesor. Bukan, sertifikasi. Oh belum, kuliah belum. Kok ada main ada Ustaz, tapi nggak usah tanya siapa orangnya. Ada yang Mutia ada 2 sini ya? Dwi Dwi Mutia kan? Dwi Mutia. tapi dia kan suka sama Mutia. Ini keburu Pak. Itu 5 menit lagi nak. Kita presentasi. Ya. Minimal
3 maksimal nggak dibatasi. Kalau masih ada waktu kira-kira mau ada ditambah boleh, walaupun udah 3 biji kan. Lebih baik nanti nilainya. Apa yang disingkat? Lebih nggak apa-apa, yang penting nggak siap. Apa video?
habis. Kira-kira siapa yang mau duluan lah? Gak usah tak tunjuk-tunjuk lah. Kelompok 1 ya, baik. Nanti setelah selesai itunya dikumpulkan ke Ustaz untuk dinilai. Nanti Ustaz mau dimulai. Buat. Kan di situ ada nama siswa, dibuat aja namanya semua satu kelompok itu ya. Namanya semua ya, jangan satu, jangan kelompok A atau kelompok 1 aja. Nama-nama kalian semua 4-4-nya, 3-3-nya. Oke, finish ya. Baik, kelompok 1 tadi yang luar inisiatif, silakan berdiri di situ saja. Semuanya tapi ya, perkenalkan dirinya masing-masing. Ya, supaya kita lebih formal, kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fatia Humaira, saya Salsa Sabila, saya Karamia Putri, saya Devina Musyadi akan mempresentasikan perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Perbedaan pertama adalah pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Kalau negara otoriter, pemerintahan dikendalikan secara terpusat. 2. Negara demokrasi menjunjung tinggi HAM. Negara otoriter tidak ada jaminan HAM. Yang ketiga, adanya pembagian kekuasaan. Negara otoriter tidak ada jaminan kebebasan sipil atau minoritas. 4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara otoriter, kekuasaan politik sangat tidak terbatas. 5. Jaminan hak minoritas. Negara otoriter, semua keputusan politik ditentukan oleh semua pihak. Oke, berapa? Berarti 5 ya? Baik. Oke, kira-kira ada yang mau menanggapi dari 5 poin itu? Ada? Pas? Kalau nggak ada, coba tanya. Kalau tidak ada, Ustaz yang bertanya kepada kelompok 1. Ini semuanya dengarkan ya, bukan hanya kelompok 1 saja yang harus mendengarkan. Di sini ada kalimat nomor 3, ada di negara demokrasi adanya pembagian kekuasaan. Di negara otoriter tidak ada jaminan kebebasan sipil atau minoritas. Nah, yang mau kita tanyakan itu kebebasan sipil itu apa, minoritas itu apa? Apa yang dimaksud dengan kebebasan sipil? Apa itu yang dimaksud dengan minoritas? Ini untuk semua, tapi Ustaz kasih kesempatan kelompok 1 dulu untuk menjawab. Itu aja dulu, 2 pertanyaan ke saudara. Silakan. Apa itu kebebasan sipil? Apa itu minoritas? Kalau kebebasan sipil itu kebebasan berpendapat gitu, Ustaz. Kalau minoritas, kebebasan dalam meminta hak kekuasaan. Oke. Ada yang lagi yang bisa menjawab atau menambahkan? Kebebasan sipil dan minoritas. Apa itu kebebasan sipil? Apa itu minoritas? Belum masuk ke poinnya yang dijawab Pak Tia. Masih umum, ngambang. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa ini langsung kasih reward Rp5.000. Langsung nih, Ustaz keluarkan aja lah. Ustaz, ini apa yang mau dijawab? Hah? Apa yang mau dijawab?
Ya itu tadi, kebebasan sipil itu apa? Apa yang dimaksud dengan kebebasan sipil? Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu minoritas? Karena tadi di kelompok 1 bilang di negara demokrasi itu ada pembagian kekuasaan. Ini materi yang kemarin kita bahas nih kan. Ada kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Di negara otoriter tidak ada jaminan kebebasan sipil atau minoritas. Itu pertanyaan Ustaz. Kebebasan sipil itu apa? Minoritas itu apa? 5.000 dulu lah. Nanti kalau makin payah pertanyaannya tak tambahin jadi 10.000. 15 lah. Ya kan dia sesuai pertanyaan. Makin payah makin besar hadiahnya. Kalau muda ya 2.000 lah nanti. Ayo, jawaban Fatihah si ngambang. Belum dapat, belum kena dia, belum pas. Di buku ada nggak tuh? Ada ya? Jadi orang kelompok 1 dapat inspirasi ini dari mana tadi? Kebalikannya aja, Ustaz. Oh, kebalikannya akan masuk pilihan seperti itu. Oke. Tapi itu bagus, ini betul. Yang dibuat orang kelompok 1 ini betul. Cuma mereka belum nggak paham artinya. Makanya Ustaz lempar, ada nggak yang paham? Ya, saya rasa pun belum ada yang paham juga nih. Ya. Ada yang paham nggak kebebasan sipil? Kebebasan sipil itu kita ini orang sipil bukan? Sipil tahu sipil? Nggak tahu ya? Jadi ada 2 kategori, ada orang militer, ada orang sipil. Kita termasuk orang militer atau orang sipil? Sipil. Jadi sipil itu apa nih? Orang masyarakat dia Biasa. pegawai negeri sipil. Ada nggak di sini orang tuanya yang PNS? Ada sini? PNS orang tuanya? Ada? Ada kan? PNS, pegawai negeri sipil. Sipil itu apa? Apa? Oh, sipil. Warga biasa. Hah? Orang biasa. orang biasa. Artinya bekerja di dalam lingkungan yang umum. PNS. Kita ini sipil, masyarakat. Sipil itu masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan sipil ini kebebasan masyarakat. Tidak ada kebebasan masyarakat di negara otoriter kayak zaman Presiden Soekarno sama Bupati. Kan di zaman mereka yang membangkang diculik besoknya tinggal nama. Ngerti maksudnya? Diculik malamnya, besok tinggal nama, pulangnya tinggal nama. Artinya sudah nggak ada orangnya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Itulah kalau orang pembangkang di zaman negara atau di negara otoriter. Karena semenang-menang tadi saya bilang. Yang nggak suka itu besok pembasmi. Sekarang negara otoriter siapa? Yang sekarang masih terang-terangan. Negara mana? Korea Utara. Itu terang-terangan otoriter. Apa contohnya? Siapa presidennya itu yang rambutnya main kali itu kayak batok gitu? Belakangnya. Kim Jong Un. Bukan apa ya? Tommy apa contohnya? Apa? Apa salah satu contoh tindakan dia yang kenapa dibilang negara otoriter? Dia sanggup melempar pamannya sendiri ke kandang anjing liar untuk jadi santapan makanan anjing. Ada nggak rekaman videonya? Ada. Buka di YouTube. Sekarang ada. Bukan kandang buaya, kandang anjing liar. Anjing liar yang kelaparan. Bukan satu anjingnya, banyak. Apa? Kenapa dia dilempar ke situ pamannya? Paman itu apa ya? Ibaratnya adik mamanya ibaratnya ya kan. Kenapa sampai tega? Korupsi. Sama saudara sendiri aja tega. Kenapa dia nggak mandang saudaranya? Perbuatannya. Coba diterapkan di Indonesia seperti itu. Sanggup nggak kalian? Hah? Ada positifnya. Ada negatifnya. Ya, itulah negara Korea Utara, makanya dia sangat tertutup bagi dunia luar. Kejam kalau kalian jalan-jalan ke Korea Utara, hati-hati, kejam di sana. Ya. Lain sama Korea Selatan. Ada 2 Korea kan? Pecah itu. Dan beda apanya? Demokrasinya beda. Korea Selatan kayak kita, demokrasi dari rakyat untuk rakyat.
Kalau Korea Utara satu orang aja yang mimpin itu Kim Jong Un. Ya, makanya itu kebebasan masyarakat itu penting, ya kan? Kalau kita dibatasi aja, dikekang kayak mana? Kayak zaman Soeharto. Kita demonstrasi sedikit, ditandai besoknya kita nanti malam kita udah hilang itu. Petrus dulu ada istilah namanya Petrus. Penembak misterius, sniper kalau bahasa kerennya sekarang. Penembak jarak jauh atau penembak setan, nggak tahu di mana orangnya, tiba-tiba tewas. Petrus dulu namanya. Banyak kali Petrus bertebaran di mana-mana yang membangkang terhadap pemerintah. Contoh nih kayak Ustaz nih berteriak ini turunnya BBM, nggak ada ininya gitu misalnya. Nanti malam Ustaz ini udah nggak ada, bukan nggak ada kemana-mana, udah hilang gitu. Besok disampaikan ke keluarganya sudah dipisum, nggak boleh karena sudah ada bekas-bekas luka, pasti ada bekas tembakan, ada bekas sayatan. Itulah dulu kalau zaman negara otoriter. Itu ya. Jadi bisa kalian bedakan kan? Kalian mau hidup di negara demokrasi atau negara otoriter? Kalau mau negara otoriter ke Korea Utara kalian pindah. Ada positifnya. Di sana perbuatan-perbuatan itu langsung dihukum. Nggak memandang status sosialnya, mau adiknya, mau anaknya, bahkan itu pamannya tadi sendiri dijebloskannya ke kandang anjing untuk jadi makanan. Siapa yang sanggup juga? Kalau kalian pasti juga nggak akan sanggup. Jangankan paman gitu kan, teman kita aja pun kita nggak sanggup menjerumuskan ke lembah yang ada sini teman makan teman. Ada Ustaz, Banyak ya. Dia tinggal sama isi Ya ketawa. Ya jadi itu ya, kira-kira apa mulia. Nah yang dimaksud dengan minoritas, simpan aja duitnya. Minoritas itu kecil, paling sedih. Di Indonesia yang termasuk kaum minoritas siapa? Hah? Kalau dari segi agama, Islam itu minoritas enggak di Indonesia? Hah? Mayoritas, karena 95% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Sisanya yang 5% itu dibagi-bagi, Nasrani, Katolik 2%, Hindu 1%, Buddha 1%. 1%-nya lagi ada Konghucu dan agama-agama yang tidak kita deteksi lah, aliran-aliran itu. Jadi kita bukan minoritas dari segi agama. Jadi yang minoritas ini yang paling sedikit. Kalau misalnya nih kita ambil contoh kasarnya aja, kenapa kelompok satu agak lama berdiri, nggak apa-apa. Oh, agama Islam dibandingkan dengan agama Buddha tadi, bandingannya tadi 95 banding 1. Kalau ini bentrok misalnya kita katakan gitu, sekejap mata aja habis nih orang Buddha, betul kan? Karena dari segi jumlah aja sudah tidak sebanding, tidak seimbang. Nah, jadi kita bukan mau cari itunya, makanya kita lindungilah yang minoritas, bukan yang mayoritas. Kenapa? Mayoritas itu sudah kita anggap terlindungi. Yang minoritas ini yang belum dijamin dilindungi, betul kan? Yang agama Buddha tadi. Cuman minoritas ini sekarang menjadi penguasa di negara kita. Contohnya apa? Orang Cina datang ke Indonesia, dia yang jadi pemimpin di sini, dia yang jadi bandar, dia yang jadi toke. Coba kalian tengok ruko-ruko ini sama, semua yang punya ini rata-rata semua dari Cina, bukan orang pribumi, bukan orang Indonesia. Jalan-jalan kalian nanti ke tempat destinasi wisata itu, kalau kalian tanya itu siapa yang punya, bukan orang Indonesia, orang Cina itu. Pekerjanya siapa? Orang kita. Jadi kita budak di negara sendiri. Betul kan? Itu realita, itu fakta. Usah nggak kita ngarang-ngarang. Kalian bisa jalan-jalan nanti tengok, apalagi di zaman Covid, banyak yang dipecat, banyak yang dirumahkan. Yang punya KFC itu siapa? Yang punya Texas, yang punya Suzuya, Supermall. Ya, itu semua adalah keturunan Cina. Cina ada Cina? Keturunan Cina? Tidak kebun sayur, bukan?
ya, kira-kira seperti itu. Artinya kita melindungi yang kecil, tetap menguatkan yang besar. Itu artinya minoritas. Oke, kira-kira paham situ ya? Oke, baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 karena sudah, walaupun tidak bisa menjawab pertanyaan tapi sudah tepat. Lanjut ke kelompok 2, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fazlul Rahmatika. Nama saya Nasa Fitri. Saya Nur Syakila. Oke, baca satu aja ya, jangan ganti-ganti kayak tadi ya, biar kuat, suaranya kuat. Negara demokrasi. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih kepala negara. Negara otoriter, sedangkan negara otoriter tidak dapat memilih kepala negara. Negara demokrasi. Demokrasi menekankan pada kekuasaan rakyat. Negara otoriter, kekuasaan otoriter bertolak belakang dengan sistem demokrasi. Negara demokrasi, kebudayaan demokrasi masih kental dengan tradisi yang dibawa nenek moyang. Negara otoriter, sedangkan kebudayaan otoriter seketika hilang termakan zaman. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Kita lihat ada 3 poin yang sudah dibuat kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi dulu? Coba. Boleh di luar ini, nggak apa-apa. Jadi jangan terpaku sama hasil presentasinya, boleh. Yang penting masih tentang materi negara demokrasi dan negara otoriter. Di sini rakyat diberi kebebasan untuk memilih. Oh ya, Pak, ya silakan lanjut. Kehidupan masyarakat di demokrasi sama dengan perbedaan yang tadi. Kalau Lebih tertutup. Kalau misalnya masih ada yang terbuka, seperti kurang menarik. Ya, apa tadi? Bisa diulangi nggak? perbedaan di negara demokrasi dan otoriter. Perbedaan kehidupan tadi. Ya. Terus? Kalau misalnya negara demokrasi dia masih ada Pakaiannya. pakaiannya agak tertutup, tapi kalau misalnya masih Dari segi pakaian, Iya. dari segi yang lain nggak ada. Seperti pemerintahan. Segi pemerintahan misalnya, Kalau bedanya. di Indonesia kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, sedangkan di otoritas seperti Korea Utara itu pemimpinnya sendiri yang berkuasa. Otoriter ya. Itu Mas ya. Cukup. Tuh, yang lain? Dwi, mungkin? Ya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Pas. Pas insya Allah Pas makan ya, pas makan. Oke. Sama sih sebenarnya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup ya. Karena kita mengikat waktu juga, kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan dengan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di Lombok Tengah. Saya Ini kami akan Simak nak ya, kasih satu pertanyaan. menjelaskan perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Negara demokrasi yang pertama adanya pembagian kekuasaan. Negara otoriter tidak adanya pembagian kekuasaan. Negara demokrasi menjunjung tinggi HAM, sedangkan negara otoriter tidak ada jaminan HAM. Negara demokrasi adanya kebebasan berorganisasi dan berkelompok, sedangkan negara otoriter tidak ada kebebasan berorganisasi dan berkelompok. Demokrasi
Oke, kita lihat. Ada yang mau tanya? Silakan. Kelompok 2, kelompok 4, 1. Di sini 3 poin juga. Adanya pembagian kekuasaan tadi sama. Tidak adanya pembagian kekuasaan di negara otoriter. Menjunjung tinggi HAM, tidak ada jaminan HAM. Kebebasan berorganisasi dan berkelompok, tidak ada kebebasan berorganisasi dan berkelompok. Ada yang mau tanyakan? Pas, pas, semuanya pas. Oke lah, kalau pas kita beri aplaus lah. Lanjut yang terakhir kelompok 4. Dwi yang baca nih kayaknya. Ya Allah, kok tuh dia Ustaz? Lanjut. Kami dari kelompok 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Nabila Nazura Madani. Saya Aisyah Jepita. Saya Nela Hasmi. Saya dari Mutia Hilda. Ingin mempresentasikan kelompok kami dari Negara demokrasi berkekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Negara otoriter berkuasa hanya pada satu individu. Negara demokrasi rakyat bebas berpendapat, sedangkan negara otoriter rakyat yang tidak bebas berpendapat. Negara demokrasi pemimpinnya menjalankan tugas dengan mendengarkan rakyatnya, sedangkan negara otoriter pemimpinnya tidak mau mendengarkan pendapat rakyatnya. Sekian, Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman yang lain, kelompok yang lain? Ayo, kita harapkan ini kelompok 4 bisa ditanya karena kelompok terakhir kan sebelum kita penutup. Tidak ada? Pas. Oke, kalau pas berikan aplaus yang mulia. Oke, baik, kita masuk ke kegiatan kesimpulan. Jadi sebelum Ustaz tarik kesimpulan, kira-kira siapa yang bisa kasih pendapat apa isi materi kita pada hari ini yang sudah kita pelajari? Kesimpulannya apa? Ayo, berani berpendapat. Apa yang sudah kita pelajari? Ya. mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kaji sistem dinamika ya, demokrasi Pancasila dan undang-undang ya, itu sudah dapat dengan kalimat pengantarnya. Yang lebih inti lagi, coba apa kesimpulan hasil pembelajaran kita? Apa yang sudah kita pelajari tentang apa? Ceritakan dulu. Gak usah takut salah. Tidak ada punishment yang di sini untuk yang salah. Ya, ada reward. Ada. Ya. Kekuasaan pemerintahan Kekuasaan pemerintahan demokrasi. Ada lagi yang menambahkan? Ya, harus siap. Sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sistem dan dinamika Demokrasi di Indonesia. kok takut kayak gitu? Enggak, Apa? Dari dinamika demokrasi. Ya, jadi semuanya dari 3 itu sudah betul, benar. Kesimpulannya, jadi memang hari ini kita sudah belajar tentang demokrasi. Kita sudah menerapkan demokrasi, betul nggak? Demokrasi tadi itu apa? Pemerintahan yang berasal atau bersumber dari rakyat. Itu kalau contoh besarnya, presiden dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat. Itu contoh besar. Kalau contoh kecilnya yang sudah kita kerjakan apa? Yang tadi sudah sampaikan di awal, pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas, karang taruna kalau ada di lingkungannya, remaja masjid. Jadi yang namanya sistem demokrasi itu dia tidak otoriter, tidak main tunggal. Jadi dia kembali ke audiens ke pemilihnya. Ini kalian ini kan memilih. Siapa yang mau kalian singati jadi pemimpin kalian? Misalnya ketua kelas kan. Jadi itulah namanya proses contoh demokrasi yang sudah diterapkan.
Dikaitkan dengan demokrasi di Indonesia, ada berapa tadi jenis demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia? Ada 5. Ya, 5 dari tahun 1945. Ya, 1945 sampai sekarang. 1940. Sampai sekarang. Dan sekarang nama demokrasinya apa? Demokrasi Demokrasi Pancasila atau demokrasi Pancasila. Ya, itu yang sedang kita terapkan sekarang. Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang apa? Ayo. Apa itu yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ya. Jadi nilai sumber hukumnya itu Pancasila, baru undang-undang dasar. Di sini sudah hafal semua Pancasila? Hafal. Nah, kalau ada yang nggak hafal Pancasila, lalu nanti guru PKN-nya. Undang-undang dasar hafal? Pembukaan. Alinea pada berapa alinea? 4. Ya. Alinea keempat yang agak. Yang lupa ingat. Kalau bisa nanti kita ada upacara, nggak usah lagi pakai teks itu, sudah luar kepala semua. Itu luar mantap. Ya kan? Baik, sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Wih, ada yang mau tanya? Nggak, jadi kan dia serius sekali soalnya. Ada yang mau tanyakan? Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4. Cukup jangan itu ya? Enggak usah. Kalau memang cukup, seterasa itulah hasil kita belajar hari ini. Kita sambung nanti minggu depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kembali. Mungkin dipimpin Pak Kia dulu lah, doa penutup majelis. Silakan. Pimpin. Baca. Setelah kita lalu pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan lafaz hamdalah dan kafalan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhiri